Baik, eh, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain kita bisa mulai ya. Ini waktunya sudah lewat 10 menit. Baik, ini setelah UTS, jadi kita jadwal kita memang lebih dulu UTS ya dibandingkan mata kuliah yang lain. Karena kita memang sudah kuliah di awal ya, di awal tanggal berapa itu? Tanggal 15 Maret kalau nggak salah kita sudah kuliah. Sehingga UTS-nya juga kita lebih dulu. Hari ini mulai UTS yang mata kuliah yang lain yang memang kuliahnya ditunda waktu itu ya. Eh, Topik kita pagi ini adalah mengenai sharing ekonomi. Saya share dulu. Ya, terlihat ya LMS kita. Di dalam LMS sudah saya share beberapa bahan kuliah terkait dengan topik kita, sharing ekonomi. Nah, kalau sebelum UTS kita membahas banyak tentang isu-isu atau masalah-masalah terkait dengan ekonomi digital dan beberapa praktek ekonomi digital, maka setelah UTS kita akan lebih banyak membahas mengenai konsep ya, konsep atau platform mengenai kegiatan ekonomi digital. Salah satu konsep yang sekarang sedang berkembang dan masih menjadi perdebatan itu adalah konsep tentang sharing economy. Nah, saya mau tanya dulu nih, ada nggak yang pernah dengar istilah sharing economy? Ricky, pernah dengar nggak sharing economy istilahnya? Nah, mungkin bagi kamu mungkin belum jarang atau mungkin belum pernah mendengar istilah atau konsep tentang sharing ekonomi ya, dan ini sebetulnya kegiatan sharing ekonomi ini seperti misalnya Gojek, Grab itu termasuk sharing ekonomi sebetulnya konsepnya. Nah, di dalam LMS itu ada saya tampilkan slide yang nanti kita akan bahas sepintas ya, terkait dengan konsep daripada sharing ekonomi ini ya, seperti apa. Kemudian ada beberapa jurnal yaitu dalam bahasa Inggris. Kemudian juga jurnal mengenai model. Ada 4 model mengenai sharing ekonomi. Kemudian juga ada laporan dari Forum Ekonomi Dunia, ya, World Economic Forum, yang melaporkan tentang hasil penelitian atau survei tentang sharing ekonomi yang memang sekarang ini sedang berkembang pesat. Ya. Namun demikian, konsep ini masih menjadi debatable, masih menjadi perdebatan, ya, karena sesungguhnya apa yang dimaksud dengan sharing ekonomi itu ini belum ada kesepakatan secara umum, ya, sehingga masih menjadi perdebatan. Oleh karena itulah di dalam LMS saya juga menampilkan satu artikel ya, yang membahas perdebatan mengenai sharing ekonomi ini ya, yang ditulis oleh Ran Cetbari. Ada beberapa pendapat tentang
sharing ekonomi ini. Itu kemudian ada juga satu artikel online ini dari Pak Yuswo Hadi. Pak Yuswo Hadi ini ahli strategi manajemen, juga ahli marketing, ya, yang dulu pernah tampil di dalam webinar kita. Ya, saya pernah menampilkan beliau. Itu terkait juga dengan opini beliau tentang apakah sharing ekonomi saat ini sudah mati. Dia mempertanyakan, nanti Anda bisa baca kenapa beliau mempertanyakan kegiatan sharing ekonomi ini. Nah, di dalamnya juga Yuswo Hadi juga menulis satu artikel mengenai sharing ekonomi versus koperasi. Sebetulnya bukan versus, tapi saya lebih baik menyatakan sharing ekonomi dalam konteks koperasi. Jadi secara harfiah bisa kita katakan bahwa sharing itu kan berbagi, jadi ekonomi berbagi. Selama ini seperti misalnya Gojek, ya, Grab atau Uber gitu, itu dimiliki oleh sebuah perusahaan, ya, perusahaan swasta yang punya modal. Namun di dalam tulisan Yuswo Hadi ini dia mengusulkan bagaimana kalau sharing ekonomi, ya, seperti Gojek, Uber atau Grab tadi itu dijadikan sebuah koperasi, sehingga semua orang yang terlibat di situ merasa memiliki. Ya. Koperasi itu kan kumpulan orang. Masing-masing yang terlibat di situ adalah sebagai pemilik dari usaha tersebut. Itu yang dikemukakan oleh Yuswo Hadi di dalam artikelnya ini. Nah, saudara sekalian, kemudian pada topik kali ini hanya saya berikan satu tugas, ya, yaitu notulen kuliah. Notulen kuliah yang pertama adalah Anda tentu saja harus mencatat, ya, hasil-hasil atau poin-poin penting di selama tatap maya ini, dan catatan itu kamu foto atau kamu di foto ya, bisa sekian lembar bebas, yang penting satu foto tidak lebih dari 5 MB, dan Anda wajib untuk mengunggah file foto atau JPEG tersebut, ya, di sini. Ya, saya tunggu sampai jam 2 siang nanti, ya. Ya, jadi silakan dicatat poin-poin penting yang kita diskusikan pada tatap maya kali ini. Lalu Anda bisa mengemukakan juga opini. Lalu Anda upload di LMS. Nah, inilah tugas kita hari ini, ya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai sharing ekonomi ini. Sebentar. Ya. Oke, mudah-mudahan terlihat, ya, slide mengenai sharing ekonomi. Nah, ada beberapa istilah kalau Anda mungkin membaca lebih jauh tentang sharing ekonomi ini, ya. Mungkin Anda akan mendapatkan berbagai istilah. Ya. Ada yang menyebutnya sebagai peer-to-peer ekonomi, yaitu transaksi ekonomi antar penjual dan pembeli, ya, secara langsung.
secara langsung, peer-to-peer. Ya. Kemudian juga ada yang menyebut bahwa sharing ekonomi itu adalah kolaborasi ekonomi, ya. Kerjasama antara pemilik sumber daya, dalam hal ini pemilik barang atau pemilik jasa, ya, dengan mereka yang memiliki aplikasi atau platform seperti misalnya Gojek, ya. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa sharing ekonomi itu adalah kolaborasi dalam hal produksi dan konsumsi, kerjasama di dalam memproduksi sesuatu dan sekaligus juga mereka sebagai konsumen di situ. Kemudian yang lain ada menyebut juga sebagai access economy atau access based consumption, ya. Yaitu di mana seseorang itu bisa mendapatkan akses terhadap, ya, sumber daya ekonomi. Saya misalnya membutuhkan sesuatu, ya, itu saya punya akses terhadap sesuatu itu, ya. Yang lain adalah menyebut sebagai product service system, ya, sistem sistem yang mengatur jual beli produk, barang, dan jasa. Nah, ada juga yang menyebut sebagai on demand economy yang kita bahas beberapa kuliah yang lalu, ya. On demand economy, ekonomi yang karena kebutuhan masyarakat, ya. Misalnya GoFood gitu, ya. Kemudian juga ada yang menyebut sebagai gig economy. Ya. Nah, ini istilah gig ini juga seringkali digunakan, ya, sebagai padanan daripada sharing economy. Gig. Nah, silakan Anda cari nanti di Google, ya, apa itu gig economy. Kemudian ada ekonomi, platform ekonomi, ya. Nah, dari berbagai istilah ini yang seringkali dipadankan, disamakan dengan sharing ekonomi ini adalah antara lain sering disebut peer-to-peer ekonomi, ya. Ada juga sering kali digunakan adalah gig ekonomi. Oke. Nah, inilah beberapa istilah, ya, yang sering digunakan untuk memberikan pengertian tentang sharing ekonomi. Dengan kata lain bahwa bisa kita katakan definisi ataupun pengertian tentang sharing ekonomi ini memang belum ada kesepakatan secara umum, ya. Masih banyak pendapat-pendapat ini sebetulnya yang mana yang dimaksud dengan sharing ekonomi yang sekarang memang sedang berkembang pesat, ya. Ini adalah satu model bisnis di mana satu pihak itu memiliki sumber daya, ya, memiliki keahlian, memiliki barang yang sifatnya idle atau tidak digunakan. Lalu di satu pihak ada orang yang memiliki platform digital itu yang kemudian mempertemukan antara pemilik keahlian dan pemilik barang dengan masyarakat atau konsumen yang membutuhkan. Itu, saudara sekalian. Kemudian saya lanjut sedikit pendapat mengenai sharing ekonomi ini dalam arti definisi. Tadi sudah saya sampaikan berbagai istilah dan juga berbagai definisi, ya. Namun kita punya pegangan. Yang pertama dari Bell, tulisan Bell ini mengatakan bahwa sharing ekonomi itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk baru dari transaksi ekonomi, ya, yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi atau jasa, ya, berdasarkan prinsip berbagi sumber daya. Nah, ini yang paling penting.
bahwa di dalam sharing ekonomi itu ada unsur berbagi, ya, berbagi sumber daya sehingga kepemilikannya itu bersifat sementara dengan menggunakan untuk memasarkannya atau menjualnya, ya, dengan menggunakan platform digital agar supaya, ya, pembeli atau konsumen itu bisa mengakses, ya, bisa mengetahui atau mengakses produk yang akan dijual tersebut. Ya, sudah bisa menangkap ya sampai sini? Saya kasih contoh misalnya, Denny punya sepeda. Ya, sepeda itu jarang dipakai gitu ya. Eman-eman ya, sudah beli sepeda bagus tetapi jarang dipakai. Nah, lalu katakanlah si siapa teman Denny, Ricky punya platform ya, punya aplikasi digital. Dia menawarkan kepada Denny itu daripada sepedamu jarang dipakai nanti disewakan ya. Apalagi di Jogja ini kota wisata, banyak wisatawan yang mungkin membutuhkan transportasi sepeda misalnya. Nah itu Ricky lalu memasarkan atau memasukkan, ya, sumber daya atau sepedanya Denny tadi ya, untuk dipasarkan di dalam aplikasi atau platform digitalnya itu. Nah ini yang dimaksud ya, sehingga ketika ada wisatawan yang menyewa ya, maka dia dianggap memiliki, tapi kepemilikannya itu bersifat sementara. Paham ya? Apa bedanya dengan Gojek? Beda atau sama enggak ya? Yang saya contohkan tadi sama atau beda dengan transaksi dengan Gojek? Nanti kita akan lihat ya kesimpulannya. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, ini ahli manajemen Indonesia, Pak Renal Kasali ya. Saya kira Anda sudah sering mendengar nama Pak Renal, Profesor Renal Kasali mengatakan bahwa sharing ekonomi itu adalah suatu aktivitas ekonomi yang berbasis ya, sharing resources, berbagi sumber daya. Sama dengan definisi yang pertama tadi. Dengan aktivitas berbagi, maka peran ekonomi oleh masing-masing sumber daya itu berbeda-beda ya, dari bisnis-bisnis yang kita kenal sebelumnya. Oleh karena itu dalam peradaban digital, maka dikatakan oleh Pak Renal, ini berbagi peran itu sangat penting. Ya. Dengan kata lain, kita tidak harus memiliki semua sumber daya yang akan dijual itu. Ya. Sebagai contoh tadi, ya, Ricky tidak perlu memiliki sepeda. Ya. Demikian juga Denny tidak perlu memiliki tim pemasaran atau platform digital. Jadi masing-masing punya bagiannya ya, yang kemudian melakukan kolaborasi atau kerjasama untuk mendapatkan penghasilan. Nah ini yang dimaksud oleh Renal Kasali. Nah yang lain, pendapat yang lain secara umum, sharing ekonomi dikatakan sebagai sebuah aktivitas berbasis peer-to-peer ya, langsung ya antara pengguna dengan pemilik, ya, pemilik barang atau jasa yang menyediakan atau berbagi akses barang dan jasa yang difasilitasi oleh teknologi digital. Jadi intinya adalah pada ada sumber daya, ada barang atau jasa yang menganggur, yang idle, ya, yang tidak digunakan,
itu kemudian dijual oleh seseorang, bukan dijual tetapi dimanfaatkan untuk disewakan kepada pihak yang membutuhkan, ya, melalui penggunaan teknologi digital, ya, platform digital. Oke. Nah, ini penting ya, intinya di sini. Nah, berikutnya hasil penelitian Rudito dan Sinaga mengatakan bahwa dalam ekonomi digital, kepemilikan aset fisik tidak lagi menjadi faktor penentu keunggulan seperti dalam ekonomi biasanya, ekonomi tradisional. Jadi kalau seseorang ingin bisnis di era digital ini sesungguhnya tidak harus membutuhkan ada produk fisiknya, ya, atau keahlian khusus untuk jasa misalnya, ya. Ya cukup kita memiliki platform digital lalu mencari, ya, pihak-pihak yang memiliki aset-aset tersebut, ya, lalu kita daftarkan di dalam platform itu untuk dipasarkan kepada konsumen. Ini pemahaman tentang ekonomi digital. Saya kira mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap apa yang dimaksud dengan sharing ekonomi, karena memang istilah ini adalah istilah yang masih asing, ya, istilah yang belum memasyarakat belum begitu dikenal di dalam masyarakat kita. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian apa yang menjadi tadi definisi sudah saya sampaikan beberapa hal, ya. Nah, dari definisi itu apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik daripada sharing ekonomi itu? Nah, yang pertama bahwa di dalam kegiatan sharing ekonomi itu haruslah ada platform online, platform digital. Oke. Nah, yang kedua, agar supaya dikatakan sebagai kegiatan atau aktivitas sharing ekonomi, maka harus ada idle yang capacity, ya, ada resources, ada sumber daya yang idle, yang tidak digunakan oleh pemiliknya, yang ingin agar supaya sumber daya itu bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Itu dengan sharing ekonomi. Yang ketiga adalah ada bentuk kolaborasi, ada kerjasama, ya, di dalam melakukan konsumsi. Jadi saya contohkan tadi ada wisatawan yang membutuhkan alat transportasi sepeda. Nah, lalu tadi Ricky punya platform digital. Nah, itu kemudian menawarkan kepada wisatawan tersebut, ya, bahwa ini kami punya, ya, alat transportasi sepeda sekian banyak. Nah, Anda mau menggunakannya berapa lama, ya, dengan sewa sekian rupiah misalnya. Nah, ini. Yang berikutnya bahwa aktivitas sharing ekonomi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari, ya, barang atau jasa yang tidak kita gunakan. Ya, seperti tadi sepeda tadi, ya, sepedanya Denny itu jarang digunakan. Daripada tidak digunakan, mending dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak lain. Ya, yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan tentu saja, ya. Monetisasi dapat menghasilkan uang, ya. Dan berikutnya adalah temporary access atau non ownership, bahwa
barang yang di-sharing ekonomikan itu sifatnya sementara saja penggunaannya, kepemilikannya. Jadi wisatawan tadi yang menyewa tadi itu bukan kemudian menjadi pemilik daripada sepeda tersebut. Mereka hanya sewa saja, ya. Penggunaannya hanya sementara saja. Nah, karakteristik yang lain adalah accessibility, ya. Nah, mereka yang membutuhkan itu punya akses, ya tentu saja kalau Anda punya platform yang harus diiklankan, ya, dipromosikan supaya bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian flexibility, ya, fleksibel dan mudah, ya, easy to share, ya, mudah untuk diakses atau mudah untuk digunakan platform kita itu atau aplikasi itu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah peer-to-peer connection. Apa maksudnya? Saya contohkan tadi Ricky yang punya platform digital. Tetapi ketika ada pelanggan atau wisatawan yang membutuhkan sepeda, itu komunikasinya bukan kepada Ricky, tetapi dia peer-to-peer langsung berkomunikasi dengan si pemilik sepeda, misalnya dengan Denny. Itu namanya peer-to-peer, ya. Tidak melalui pihak yang lain, tetapi langsung kepada si pemilik. Oke. Nah, nanti kalau terjadi transaksi tentu saja, ya, si penyedia platform tadi atau aplikasi tadi akan mendapatkan fee, ya, tergantung perjanjiannya. Oke. Kemudian ada trust atau kepercayaan. Itu harus betul jadi kunci utama daripada aktivitas sharing ekonomi ini. Ada rasa percaya di antara Denny dan Ricky. Denny mempercayai Ricky, Ricky juga harus percaya kepada Denny bahwa barang yang akan disewakannya itu dalam kondisi baik dan tentu saja tidak fiktif atau ada, ya, ada barangnya. Kemudian sustainability, ya, diharapkan dengan konsep sharing ekonomi ini transaksi ekonomi yang terjadi itu berkelanjutan, tidak hanya dalam tidak hanya insidental, tapi berkelanjutan sepanjang barang atau produk yang akan di sharing ekonomikan itu masih layak untuk digunakan. Nah, kemudian berikutnya intermediary role, bahwa si Ricky tadi sebagai pemilik platform online itu hanya berperan sebagai perantara saja, ya, perantara antara Denny dengan wisatawan tadi, ya, perantara melalui aplikasi miliknya Ricky tadi, ya. Kemudian kapabilitas, ya, di dalam sharing ekonomi inilah yang paling penting, bahwa tidak ada biaya biaya transaksinya itu sedikit sekali, itu mendekati nol marginal cost-nya. Oke, biaya operasionalnya itu sangat sedikit karena kita tidak perlu punya toko, tidak perlu punya pegawai, ya, tidak perlu punya catatan aplikasi Excel, komputer, catatan keuangan dan lain sebagainya. Semuanya itu dicatat oleh Ricky di dalam online platformnya. Oke. Itu bisa ditangkap, ya, semuanya. Inilah karakteristik atau ciri daripada sharing ekonomi, ya, kalau kita melihat perkembangan aktivitas transaksi sharing ekonomi belakangan ini.
Nah, berikutnya kerangka kerja daripada sharing ekonomi itu seperti apa? Jadi yang pertama ada supplier, ya, juga dia bisa sebagai konsumen. Dalam hal ini tadi saya contohkan mengenai sepeda tadi, itu adalah Denny. Denny di sini bisa sebagai supplier, juga bisa sebagai konsumen. Kemudian pihak yang lain itu ada konsumen, ya, yang membutuhkan. Katakanlah tadi saya beri contoh wisatawan tadi, ya, wisatawan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada pihak intermediary, ya, atau yang menghubungkan antar supplier dan demander. Di sini adalah Ricky tadi, ya. Ini adalah Ricky sebagai penyedia platform digital online. Nah, di sini di tempatnya Denny ini ada barang, ya, ada sumber daya yang idle capacity, tidak dimanfaatkan sepenuhnya, suka menganggur, ya. Contoh tadi sepeda, ya. Dia ini punya sepeda 10 biji, tapi nggak pernah digunakan atau digunakan tuh sekali-sekali. Ya, itu namanya idle capacity, ya. Daripada tidak digunakan, ya, lebih baik dimanfaatkan, ya, disewakan. Itu oleh Ricky, ya. Itu. Nah, kemudian dari idle capacity yang dimiliki oleh Denny ini, tentu saja kalau itu digunakan, dimanfaatkan, ya, oleh wisatawan misalnya, maka ada kompensasi, ya, ada balas jasa, ya, ada uang sewa tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sifatnya sementara, bahwa kepemilikan daripada sepeda tadi itu masih ada pada Denny, ya, jadi hanya sifatnya sementara saja. Ya, nah, semua ini berjalan karena adanya online platform, digital platform yang dimiliki oleh Ricky. Nah, inilah cara kerja daripada sharing ekonomi. Gampangannya seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan terlihat, tapi ini nampaknya kecil, ya. Kelihatan nggak ini tulisannya? Agak blur. Nggak blur, ya, saya coba besarkan. Saya mau memberi contoh. Jadi ini mana kegiatan, oh ya, ini memang tulisannya kecil jadinya blur, ya. Mudah-mudahan, ya, saya bacakan saja. Jadi dari definisi dan ciri-ciri sharing ekonomi tadi, ya, kita coba aplikasikan di dalam perusahaan, kegiatan-kegiatan perusahaan. Apakah perusahaan itu bisa digolongkan sebagai, ya, atau menjalankan konsep sharing ekonomi atau tidak? Nah, sebagai contoh misalnya, ini saya sebut saja, saya beri garis, ya. Perusahaan Airbnb, ya. Coba Anda cari perusahaan Airbnb ini adalah perusahaan yang menyediakan, saya kira sudah kita sering bahas, ya, di kuliah-kuliah sebelumnya, itu menyediakan akomodasi, ya, penginapan, hotel, ya, di seluruh dunia. Oke, bagi wisatawan, ya, bagi traveler. Nah, Airbnb ini, ya, jika dia menjual atau memasarkan idle capacity,
ya, penginapan yang atau rumah yang tidak dimanfaatkan selama ini, di mana rumah itu, ya, rumah itu atau penginapan itu milik orang lain, bukan miliknya Airbnb, ya, dan seterusnya. Saya lanjutkan saja. Menggunakan platform Airbnb, ya, konsumennya adalah pihak selain dari Airbnb dan pemilik rumah tersebut, penggunaannya sifatnya sementara, maka ini disebut sebagai perusahaan sharing ekonomi. Dengan kata lain, aktivitas seperti ini, ya, termasuk sebagai aktivitas sharing ekonomi. Oke ya. Namun demikian, Anda lihat di bawahnya ini, ya, saya bacakan. Di bawah ini yang saya coret ini, kalau Airbnb itu, ya, menyediakan akomodasi, katakanlah penginapan, tetapi penginapan itu adalah miliknya Airbnb, ya, miliknya Airbnb, dan ada orang yang menyewa penginapan itu, ya, meskipun sifatnya sementara, itu tidak disebut sebagai kegiatan sharing ekonomi. No sharing ekonomi. Paham ya? Perbedaannya yang pertama dengan yang kedua. Oke. Jadi, kalau Denny yang punya sepeda tadi dengan sendirinya memasarkan sepedanya untuk disewakan, membuat iklan, lalu ada yang menyewa, maka kegiatan itu tidak dimasukkan, tidak digolongkan sebagai sharing ekonomi. Oke. Nah, contoh yang kedua. Ini ada perusahaan car to go, ya, seperti Uber atau seperti, saya ambil Uber saja yang umumnya, atau Gojek atau Grab, ya. Nah, Uber ini punya bisnis, itu bisnis transportasi, ya, bisnis transportasi yaitu menyewakan taksi, menyewakan bis-bis pariwisata dan seterusnya. Ya. Oke, ini adalah bis-bis pariwisata, taksi-taksi yang disewakan oleh Uber itu atau Grab itu tidak termasuk sebagai sharing ekonomi. Oke. Namun di sisi lain, Grab atau Uber ini juga punya aktivitas, yaitu menyediakan platform, ya, menyediakan aplikasi di mana ada pihak lain yang menyediakan mobil atau kendaraan roda 2, yang mana itu bukan miliknya Uber. Yang kita lihat sekarang ini Gojek, ya, contohnya. Jadi kepemilikan barang tersebut bukan miliknya perusahaan, tetapi milik mitra atau pihak lain. Nah, kalau ini, maka ini dapat digolongkan sebagai sharing economy. Ya, yes, sharing economy company. Oke. Bisa ditangkap? Bisa dipahami ya maksudnya? Oke. Nah, ini beberapa contoh aktivitas sharing economy, ya, mana yang bisa kita golongkan sebagai sharing economy dan mana aktivitas usaha yang tidak termasuk di dalam sharing economy. Ya, dengan contoh ini saya berharap Anda bisa menangkapnya. Jadi contoh tadi, kalau Denny itu
menjual, menyewakan sendiri sepedanya, mengiklankan, memasarkan sendiri sepedanya itu, maka aktivitas Denny itu tidak bisa dimasukkan atau tidak diklasifikasikan sebagai kegiatan sharing ekonomi. Oke ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian model sharing ekonomi ada 4. Ada yang Caperones, ada Frances, Gardner, dan Principal. Ya. Nah, ini saudara sekalian, nanti Anda bisa lihat, saya akan menunjukkan nanti salah satu kakak kelas kamu, Mas Rian, yang sudah pernah meneliti, ya, skripsinya meneliti tentang sharing ekonomi. Di dalam skripsi itu juga dia jelaskan 4 model sharing ekonomi, ya, ada Caperons, franchise, garden, dan principal. Silakan nanti Anda baca di situ. Kemudian nanti saya akan tunjukkan skripsinya. Kemudian ini juga penjelasan daripada 4 model tadi, ya. Nah, oke, demikian sepintas mengenai sharing ekonomi. Sampai di sini dulu. Apakah Anda di antara kalian yang belum paham tentang sharing ekonomi? Silahkan Anda boleh bertanya pada kesempatan ini. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang kalian belum pahami, saya akan ke berikutnya ya. Ya, saya akan share ini. Nanti Anda bisa cari di perpustakaan. Dan nanti juga saya akan potong-potong juga ini ya. Skripsinya kakak kelas kamu ya. Ini Mas Rian ya, tentang implementasi sharing ekonomi ya di sektor pariwisata di perdesaan ya. Kelihatan ya. Tuh. Ini dia membahas banyak mengenai sharing ekonomi ya. Rian angkatan 2017 ya. Oke, kebetulan saya yang menjadi pembimbingnya. Dan saya cari dulu halaman 30 ya, sebentar. Iya Pak, boleh bertanya nggak Pak? Silakan, siapa ini? Andreas Pak. Sebentar Andreas, sebentar. Nanti saya share juga ini skripsi, tapi tidak semuanya, hanya khusus untuk sharing ekonominya saja. Sebentar ya. Iya Pak. Tunggu dulu, saya cari dulu ini. Model tadi, model. Ini model. Oke, Andreas, silakan. Ya, ini saya mau tanya ini apa terkait dengan tugas 8 notulen. Ya. Tugas 8. Coba ya Pak. Saya lagi baca. Andreas, diulangi dulu, putus-putus. Halo. Iya Pak. Hai, halo Pak. Ya, silakan ya. Jangan terlalu terkait dengan topik 8 ini, apakah di sini kita disuruh siapkan kertas pada saat kita tatap muka, atau nanti kita
baca kembali soal yang sudah terlampir di lini masanya ini kita kerjakan atau gimana? Ya, Poin-poin penting yang selama ini terkumpul. Oh, jadi ini kita disuruh catat poin-poin penting yang selama ini kuliah berlangsung ya? Atau? ya, jadi tugas 81 itu namanya notulen kuliah. Iya. Nah, kamu juga pernah mendengar istilah notulen rapat misalnya ya? Ada Tahu ya notulen ya. ya. Nah, Ini ya. apa itu? Ya mirip seperti itu ya. Jadi apa yang dibahas di dalam rapat itu kan ditulis ya toh. Itu seperti itu Anda. Nah, baik, Pak. jangka nanti batas waktunya sampai jam 2 siang nanti. Ya, jadi jam 2 ya. Jam 2 sudah bisa diunggah di LMS ya, gitu. Siap, Pak. Oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita. Nah, saya lanjut dulu ke punyanya skripsi tadi Mas Rian ya. Menjelaskan mengenai model sharing ekonomi. Mudah-mudahan itu terlihat ya, saya kira jelas ini. Ya tadi ada 4 ya sharing ekonomi modelnya, ada franchisor ya. Ini si pemilik platform itu mengawasi atau mengontrol secara penuh ya atas layanan yang diberikan, termasuk di dalam menentukan harga. Jadi yang menentukan harga adalah si Ricky tadi. Kemudian tadi ada juga model Chevron. Ya, Chevron ini model di mana pemilik platform si Ricky tadi itu sebagai pengawas ya terhadap pemilik daripada sumber daya tadi atau barang tadi ya. Jadi di dalam model Chevron ini, jadi kalau Ricky tadi membuat standar harga ya. Misalnya sewa sepedanya 1 jam itu 10.000 misalnya. Nah, kan banyak selain Denny juga banyak anggotanya Ricky ya. Nah, tetapi silahkan masing-masing pemilik sepeda tadi itu menetapkan harga nanti, tapi minimal 10.000. Ya, begitu, paham ya? Minimal seperti apa yang ditetapkan oleh Ricky. Nah, ini model namanya model Chevron. Oke ya. Kemudian ada model prinsipal. Nah, di dalam model prinsipal ini lebih ketat lagi ya. Di mana si pemilik aplikasi tadi, Ricky tadi itu menentukan harga ya. Jadi harganya ditentukan, tidak dibebaskan seperti yang Chevron tadi ya. Oke, kemudian ada milik model Gartner ya. Gartner ini Gartner mirip yang tadi ya, di mana pemilik sepeda tadi, Denny dan kawan-kawan itu silahkan menentukan harga masing-masing. Paham ya maksudnya? Silahkan menentukan harga masing-masing. Karena apa? Karena wisatawan tadi itu peer to peer. Ya, salah satu ciri daripada sharing ekonomi adalah peer to peer. Berkomunikasi langsung dengan si pemilik sumber daya, si pemilik barang ya. Gitu. Melalui platform yang sudah disediakan. Gitu. Oke, itu saudara sekalian mengenai platform model sharing ekonomi ada 4. Nah, kemudian apalagi? Ada pertanyaan nggak nih?
Nah, ini nanti ya, saya belum menyampaikan lagi satu hal. Di sini ada juga saya tampilkan, sebentar saya cek dulu. Ini hasil survei ya, yang nanti ini survei ini saya akan jadikan bahan penelitian juga ya untuk tahun ini. Nanti saya akan mengajak ya, beberapa dari kalian yang tertarik dengan sharing ekonomi ini untuk ikut survei, untuk ikut meneliti ya. Ini bisa terlihat salah satu survei di Amerika tentang sharing ekonomi. Apa isinya? Saya tunjukkan dulu hasilnya ya. Ya, salah satu hasilnya ini bahwa di Amerika untuk orang dewasa itu 56% dari 1.000 responden, ya 1.000 orang yang disurvei, itu belum familiar, ya, belum begitu memahami, mengenal tentang sharing ekonomi. Sebaliknya sisanya 44% itu sudah ya terbiasa dengan transaksi sharing ekonomi. Oke. Nah, nanti ini kita bisa jadikan acuan untuk meneliti nanti ya. Nah, hasil yang lain saya tunjukkan dulu hasil yang lainnya. Ada yang menarik di sini. Ya, hasil yang lainnya adalah 19% ya, dari penduduk dewasa Indonesia, penduduk dewasa di Amerika itu sangat fanatik atau selalu melakukan transaksi ya melalui perusahaan-perusahaan yang klasifikasinya itu adalah sharing ekonomi. Ya. Oke. Kemudian yang lain, bentar ya. Ya, kemudian masyarakat yang suka transaksi melalui sharing ekonomi itu ada 9% mengenai entertainment atau media, misalnya langganan sport play atau Netflix ya, nonton TV dan lain sebagainya. 8% itu untuk kendaraan transportasi, kemudian 6% itu untuk kesehatan ya, dan restoran, dan 2% untuk sewa penyewaan ya. Nah, saya akan tunjukkan ini yang menarik di sini nanti sebentar. Ada saya carinya dulu. Nah, ini ada ini nih yang saya mudah-mudahan sudah tampil di tempat kamu. Dan saya coret ini. Ya. Ini pendapat ahli konsultan marketing ya, sudah melakukan riset atau survei. Dia mengatakan, I don't want to know who owned the clothes before me or where they bought them. I want to know that they have been properly cleaned and cared for. Oke, Andarias, halo. Halo Andarias. Oke. Siapa nih? Rena, halo Rena. Kastrina. Oke. Farhan, halo Farhan. Halo.
Ya, Halo Pak. ya Farhan, apa nih maksud kamu terlihat nggak di situ? Ini yang saya kotak ini. Apa nih katanya Catherine Duria? Apa yang dia maksud ini? I don't want to know what I Ya, need. maksudnya apa? Tidak usah dibaca. Maksudnya apa? Dia mengatakan apa? Ini salah satu orang yang suka memanfaatkan transaksi sharing ekonomi. Apa kira-kira maksudnya? Yang lain ada yang bisa bantu, Farhan? Yang lain silakan kalau ada yang paham maksudnya ini. Halo. Lama wae rapopo kok. Ya, yang lain silakan kalau ada yang bisa bantu Farhan untuk mengerti maksud daripada perkataan Catherine ini. Halo. Ini Pak, Ya, Alif. saya tidak ingin tahu Hmm, siapa yang memiliki pakaian sebelum saya atau di mana mereka memakainya. ya. Terus aku tahu. Nah, Bentar ya Pak, ya, agak nggak bisa. ya betul. Ya, aku hanya ingin tahu bahwa mereka itu atau pakaian itu ya bersih. Jadi di Amerika itu pakaian saja itu disewakan. Jas, dress dan sebagainya. Itu tadi kata Alif ya. Jadi orang yang sewa itu mengatakan saya tidak ingin tahu siapa si pemilik baju itu sebelum saya menggunakannya atau di mana dia menggunakan. Saya hanya ingin tahu apakah mereka itu ya bersih, maksudnya apa namanya peduli terhadap kebersihan daripada baju atau pakaian yang dia sewakan itu. Paham ya maksudnya ya? Itu sampai di situnya loh di Amerika sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini banyak peluang. Anda silahkan berimajinasi. Apa ya kira-kira? Kita list dulu apa nih yang bisa kita sewakan melalui aplikasi platform. Paham ya maksud saya? Nah, saya contohkan lagi nih. Ada contoh lagi. Ini gambar ya. Sebentar. Ini gambar sepeda ya, sepeda yang disewakan. Ini di Malioboro sudah ada. Nah, saya tidak tahu masih ada apa enggak sekarang ini. Ada sepeda itu kan disewakan ya. Itu. Kemudian ini sewa mobil. Ini gimana ya? Oh, sebentar, kelewatan ya. Kayaknya ini. Oh, bukan. Nah, saya kecilkan dulu. Ini supaya bisa menginspirasi kita ya. Sedangkan saya juga sedang mencari tahu apa nih yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sharing ekonomi.
Nah, ini dia nih. Ini anunya terlalu kecil ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, mudah-mudahan terlihat gambar ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya. Pak. Iya, jadi ini orang-orang ini yang ada di gambar ini mereka tidak memiliki, dia piknik, ya, dia wisata, tidak punya apa-apa, tidak punya barang ya, hanya punya uang tentu saja ya. Mobilnya itu mobil rental, sewa, ini 30 US dollar per hari, you know. Kemudian apa ini surfing boatnya ya, ini surfing boatnya untuk papan selancar ya, itu 7 dolar per hari. Lalu ini ada radio ya, musik ya, musik boombox itu 5 US dollar per hari. Lalu ada rak tempat penyimpanan barang itu 8 dolar per hari. Kemudian ini perempuan ini ya, perempuan ini menggunakan baju dress ya, dress itu disewa juga. Enggak, itu 4 US dollar per hari. Jadi semuanya ini adalah mereka tidak punya anak, dan sekarang modelnya seperti itu. Apalagi penduduk kota itu sekarang itu kan lahan semakin sempit ya, orang mau Anda mungkin sering membaca berita di mana gangnya sempit, jalannya sempit, tetapi semua orang yang tinggal di gang itu punya mobil dan tidak punya garasi. Nggak punya garasi untuk menyimpan mobil itu. Harusnya kan punya garasi dulu. Itu kemudian orang sekarang ini beralih ya, daripada beli mobil, saya mending pakai Grab atau pakai Gokar ya, pakai Uber itu. Yang ngapain beli mobil untuk ngurusin dan lain sebagainya. Ini peluang bisnis ya. Inilah aktivitas sharing ekonomi. Sampai baju pun itu disewakan. Dress 4 US dollar per hari. Paham ya apa yang saya ingin sampaikan? Jadi mereka ini piknik, wisata, ya, tidak punya apa-apa. Ya, mereka hanya punya uang, ya, mobil van-nya disewa, kemudian surfing papan selancarnya juga nyewa, radio atau musiknya ya itu juga nyewa, ya, kemudian baju dress juga disewa. Menarik ya. Nah, Anda ini Mas Rian itu sebetulnya dia soalnya pulang kampung ya, dia sudah berusaha untuk membuat platform waktu itu akan dia menyasar anak-anak kos ya, anak-anak kos kira-kira yang punya apa gitu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, punya meja atau punya apa ya, punya TV, itu dia mau list, mau diinventarisasi supaya bisa disewakan gitu melalui platform digital. Nah ini ya, ini menariknya di sini. Inilah disebut dengan model sharing ekonomi yang sekarang sedang berkembang. Ya. Bisnis seperti ini di era ekonomi digital saat ini. Oke, saudara sekalian, saya kira Anda sudah bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan ya, dengan topik sharing ekonomi ini. Saya beri waktu, kita masih punya waktu 2 menit. Silakan kalau ada hal yang ingin Anda tanyakan lagi. Nah, ini nanti saya akan memilih, silakan memilih di antara kalian mungkin 3 sampai 5 orang untuk ikut di dalam penelitian yang saya mau adakan ini bulan ini ya. Proposalnya saya sudah buat mengenai sharing ekonomi ya. Khususnya sharing ekonomi di dunia pariwisata. Nah, sementara ini saya fokus mengenai homestay ya, homestay di objek-objek wisata yang ada di Yogyakarta. Kira-kira itu mereka mau enggak
ya, homestay-nya itu, atau rumah-rumah yang biasa, yang tidak, yang nganggur, yang jarang digunakan, itu dijadikan tempat penginapan bagi para wisatawan. Nah, itu kita nanti investigasi siapa-siapa saja pemiliknya yang mau kita pasarkan, ya, seperti Airbnb itu, ya, untuk dipasarkan kepada wisatawan-wisatawan yang ada di wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Gitu, ya. Baik, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dulu, saya cek dulu nih ya, saya beri waktu saya 2 menit. Saya mau cek dulu LMS mengenai UTS-nya. Tadi malam saya lihat kok masih banyak yang belum mengumpulkan tugas UTS. Nah, ini maunya gimana ini? Nah, sebentar, apa sudah dikumpulkan atau belum? Saya cek dulu UTS-nya. Soal 1. Ini masih beberapa yang belum mengerjakan UTS. Waktunya sudah habis 1 minggu. Ini maunya gimana? Mau tidak ngumpul atau bagaimana? Ya. Pak, kalau saya ini kemarin kebetulan jaringan, Pak. Ini saya baru ke kota, baru wifi, baru bisa lancar kuliahnya. Nah, sekarang ini saya cek nih, ya, saya cek dulu. Soal 1. Saya cek yang tidak sempurna. Silakan, saya masih beri waktu nanti. Ini oke, Ricky, betul, ya. Ini begini cara menjawab soal. Ricky sudah kelihatan ya di situ LMS-nya. Yang kedua, Andarias. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu bacalah selalu petunjuknya dulu, ya. Siap, Pak, siap. Saudara itu, kamu tahu nggak? Ya, misalnya saja dari 10 soal ini kerjakanlah 5 soal. Lalu Anda kerjakan 10 soal semuanya. Meskipun jawabanmu betul, itu tetap disalahkan. Siap. Paham itu? Ini bukan untuk melihat kemampuan kamu menjawab, tetapi ini melihat kedisiplinannya dan ketelitian. Itu juga berlaku ketika Anda bekerja nanti. Bang. Ya, Baik. begitu. Jadi di dalam petunjuknya itu, Andreas, ya, jawabannya tidak diupload di sini, tetapi diunggah di podcast Anchor, ya. Jadi seperti misalnya Ricky ini Ricky sudah betul ini, ya. Ini jawabannya difoto soalnya lalu dimasukkan di sini. Lalu ini Ricky link atau tautan daripada jawaban itu dalam bentuk Anchor. Tautannya saja yang ditampilkan di LMS. Itu, ya. Baik. Karena begitu petunjuknya. Nah, yang lain juga begitu. Jadi, saudara, saya ingatkan, ini bukan soal Anda mampu menjawab, tetapi soal disiplin, ya. Soal ketelitian ini penting, karena ini merupakan karakter kamu nanti. Karena kalau kamu tidak mengikuti petunjuk, kedepannya nanti ketika kamu terjun ke masyarakat, kamu kerja di suatu lembaga, itu akan kacau balau kalau kamu selalu jalan pintas, seenaknya sendiri. Benar, Pak. Iya, jadi Benar. kamu coba mata kuliah yang lain. Kalau ada mata kuliah yang lain, itu dosen-dosen yang ngasih soal 10, kerjakan 5 petunjuknya, lalu kamu kerjakan 10, itu disalahkan pasti semuanya. Ya. Meskipun jawabanmu betul. Karena kamu tidak mengikuti prosedur. Iya, prosedurnya benar. Yang penting itu prosedur, ya. Oke, ini Alif. Alif sudah betul, ya. Alif, saya lihat satu-satu dulu. Ini Ninda. Halo Ninda. Ini Ninda. Ini mana nih anunya nih? Petunjuknya kan. Nah, kamu tampilkan di sini soalnya, ya.
seperti tadi punya Alif ini ya. Ini. Iya, Pak. Ini ya. Jadi ikuti petunjuk ya. Ini saya pasti akan disalahkan itu meskipun jawabannya betul. Biasakan seperti itu, baca petunjuknya, baca prosedurnya, baca SOP-nya, itu yang paling penting ya. Maaf, Pak. Punya saya tuh itunya di bawah tautan salinan podcast Anchor-nya. Ya, jawabannya dalam bentuk podcast ini ada sudah, ya Pak. Nah, sekarang saya kan minta di dalam petunjuknya soalnya itu dicantumkan di sini. Ya, Ya, seperti soalnya di bawah ini ada kok, Pak. Saya udah di mana? udah diupload Di di mana? bawah tulisan Anchor-nya. Di bawah sini. Ah, Ya, oh ini. ya. Ditampilkan di sini ya. Oh iya, Pak. Di sini seperti ini. Kan sudah seperti siapa? Alif ini ya, punya Alif. Ya, Pak. Nah, ini seperti ini. Jadi kita oke. Ya, Pak. Kayak gitu ya. Kemudian lagi Rintan, oke, Rintan sudah betul ya. Jadi mengapa saya harus menampilkan soal? Ya, karena jawaban kan harus ada soalnya, ya dong. Jadi kalau orang lain lihat tidak hanya jawabannya saja, tetapi lihat soalnya dulu. Dan ini nanti pekerjaan kamu nanti akan diteliti oleh Dikti ya, oleh Departemen Kebudayaan gitu di Jakarta Pusat gitu. Nah, jadi kalau cuma jawabannya saja loh, ini kok soalnya mana gitu ya. Nah, ini Nurul juga. Nurul silakan diperbaiki ya. Ini seperti tadi. Kemudian siapa lagi ini? Mela sudah betul. Oh, kemudian Jerry ini belum mengumpulkan ya. Jerry belum. Kemudian juga Regina juga belum ya. Kemudian Nur Rahmat. Halo Nur Rahmat, ini petunjuknya tidak seperti ini ya. Ini apalagi nih, ada word ini ya. Silakan Nur Rahmat diperbaiki lagi ya. Ini harus ada tampilan soalnya ya. Ini tidak perlu ada, saya tidak menyuruh Anda membuat dokumen seperti ini. Tidak ada di dalam petunjuk. Jadi biasakan kamu melihat petunjuknya dulu ya. Kemudian siapa lagi nih? Nurudin juga. Ini Nurudin apa maksudnya ini ya? Pakai word gini tuh. Diketik apa ini? Tidak ada seperti ini ya. Silahkan, saya tidak akan ngoreksi itu. Saya nanti beri waktu. Kalau Anda tidak selesaikan, nanti nilainya kosong. Kemudian Mila. Oke, Mila sudah betul. Kemudian Abdul Aziz. Abdul Aziz, silahkan soalnya ditampilkan di sini ya, seperti tadi punya siapa tadi punya Mela dan lain sebagainya ya. Tidak hanya jawabannya saja, silahkan tampilkan di sini soalnya ya. Kemudian Yeti juga. Halo Yeti kamu kok kendor belakangan ini? Yeti, jawabannya di podcast ya. Jadi yang ditampilkan tautan podcastnya di sini tidak perlu dijawab seperti ini ya. Anda ini rekamannya di podcast ya, Yeti. Lalu soalnya kamu tampilkan seperti tadi. Oke, itu ya Yeti ya. Oke. Ya, kemudian Farhan juga. Farhan mana nih soalnya nggak ada. Jadi perhatikan petunjuknya ya. Kalau ada yang tidak jelas di petunjuk, Anda boleh tanya langsung ke saya. Oke, Farhan silakan soalnya dilengkapi. Kemudian juga Abdul Mukton. Ya, Abdul Mukton silakan soalnya dilengkapi. Nanti saya beri waktu. Kemudian Rena juga belum mengumpulkan. Saya mau tahu nih apa masalahmu. Kamu diberi waktu 1 minggu ya, 1 minggu itu waktu yang cukup lama untuk mengerjakan soal-soal dalam UTS ini. Kenapa? Karena soal-soal UTS ini sesungguhnya sudah kita bahas di dalam kuliah ya toh, semuanya kan sudah kita diskusikan dalam kuliah itu ya. Anda tinggal mengulang, kecuali
Kalau Anda tidak pernah mengikuti tatap maya atau mungkin mengikuti tatap maya tetapi tidak konsentrasi, nah, itu masalahnya ya, itu bukan masalah kita, masalahmu pribadi. Semua soal-soal yang ada di UTS itu semuanya sudah kita bahas ya, sudah dijawab di dalam latihan-latihan, di dalam tugas-tugas yang saya berikan ya toh. Tidak ada yang susah ya, tidak ada yang sulit, bahkan bisa dikerjakan satu soal 5 menit dalam jangka 1 jam sebetulnya sudah bisa Anda selesaikan. Apalagi waktunya 1 minggu, waktu yang sangat panjang untuk UTS. Itu kemudian Hanif, Mas Hanif juga belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, nanti saya beri waktu. Kemudian Anggra silahkan diperbaiki ya, soalnya dipindahkan ke sini di tengah ya. Di mana itu di file submission, bukan di online submission tetapi di file submission. Oke. Kemudian Denny juga ya, Denny Anda silahkan perbaiki soalnya dipindahkan ke file submission. Oke, itu ini seperti Ricky ini yang betul ya, yang sesuai dengan petunjuk. Oke, saudara sekalian, itu Pak, maaf Pak. Pak, ya kenapa? itu berarti ngirim soalnya itu bukan jadi satu sama linknya ya Pak? Bukan, Kirim. seperti tadi contohnya Ricky tadi itu ya. Seperti kalau kamu mengadakan presentasi itu loh. Jadi, Oh, berarti ngirim soalnya di tempat pengiriman filenya ya Pak? ya di file submission, bukan di online submission. Oh, Ya. iya Pak. Kalau Ya, online, Pak, makasih Pak. ya, online submission itu kan yang di atas ya. Oke. Jadi di file submission supaya tampil. Mau tanya, untuk yang pengumpulannya itu udah nggak bisa ya? Ya, sekarang saya beri waktu ya, yang mau memperbaiki dan yang belum mengumpulkan. Ya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam dari sekarang. Ya. Setelah itu semuanya tutup. Oke, gitu ya. 1 kali 24 jam. Karena waktu 1 minggu yang saya berikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak apa-apa, silahkan. Nah, ini saya beri waktu 1 kali 24 jam mulai saat ini. Jadi sampai jam 12 esok hari. Oke, gitu ya. Komitmennya seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini kesempatan Anda mendapatkan nilai yang baik. Ya, di masa pandemi ini, model sistem tatap maya ini, ya kita dosen itu tidak bisa memaksakan. Kita saling memahami, ya, ini kondisinya seperti ini. Tetapi kalau Anda tidak mengerjakan sama sekali, ya tentu saja nilainya akan jelek. Atau mungkin ada yang beranggapan apa sih nilai itu, ya silahkan saja ya. Tetapi suka tidak suka, nilai yang kamu peroleh itu juga biasanya menentukan nanti ya, entah itu pada saat kamu mencari pekerjaan, entah itu pada saat kamu apalah gitu ya, itu penting sebetulnya ya. Dan kenapa saya memberikan waktu 1 minggu yang harusnya hanya 2 jam sebetulnya? Saya tidak ingin memaksa kamu, tapi saya ingin supaya kamu paham tentang mata kuliah itu, tentang topik itu, sedikit sekecil apapun pemahaman kamu tentang itu, kita akan berikan penghargaan. Itu saja ya. Saya tahu persis kemampuan kamu seperti apa, tetapi kalau kamu tidak mengerjakan atau mengerjakan dengan tidak sesuai prosedur atau petunjuk, itu yang bermasalah. Oke, saya kira itu ya. Saya beri waktu 1 kali 24 jam. Ya, saya akan setting nanti sehingga setelah itu sistem akan menutup, tidak bisa lagi untuk diedit atau dikirim kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, salam sehat selalu, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Siang Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak.
Terima kasih.